Udah saya tuh masih dipukulin, saya nggak ngaku kalau saya tuh intel. Ya emang kenyataan saya bukan intel bang. Abang mau bunuh saya, mau digimanain juga kalau nyatanya saya bukan intel gimana. Sesekali saya berani jawab gitu bang. Ada satu anggotanya, ya itu maaf saya nggak nyebutin namanya. Apa dia ngeliatin saya, terus ngedeket, kayak seolah-olah penasaran sama saya. Kau ikut sama beta. Kau beta yang urus, aman. Diam, jangan berisik, ikutin. Tali itu dilepas, Mang. Wah, dalam hati tuh, saya bakal dibunuhnya sama dia nih, pikirnya saya. Di bawah itu tuh, anggota yang lain nanya, "Hei, itu mau dibawa kemana?" Siu beta bawa orang lah. Ini biar beta yang urus dia, nanti beta bawa ke sana. Udah diam saja. Oh ya sudah. Minum. Wah itu kebetulan orang-orang lagi pesta minum Mang. Tawanan sini. Saya itu dipanggil lagi saat saya digiring. Berhenti kan orang yang bawa saya itu. Sini minum dulu buat penghormatan lah. Kau itu sebentar lagi mau mati. Aduh ya udah nggak apa-apa. Saya tuh bodoh-bodohnya saya nurut aja Mang. Itu minumannya arak ya. Kalau orang sana nyebutnya saderu. Itu gelasnya dari bambu minuman tradisional, ada sumpelan. Sumpelannya seperti dari daun juga. Ayo minum, tos dulu. Ting, minum. Saya tuh jalan. Di tengah perjalanannya, aduh mulai muter Mang. Dalam hati tuh, ini minuman apa? Kok saya ngelihat semuanya kok penuh bintang, muter-muter, kliwer. Nah, nyampe di satu tempat, rumah gubuk tengah hutan, berbentuk ada tangganya. Rumah itu di atas nyerupain kandang kambing. Saya tuh pintu itu dibuka, saya dimasukin di situ, diumpetin. Udah jujur aja sama beta. Ale itu sebenarnya siapa dan aslinya dari mana? Bang, saya cuma seorang perantau dari Jawa Barat. Saya seorang ABK kapal cumi. Tujuan saya untuk cari nafkah. Iya, dari kota mana? Ngomong. Dari kota Cirebon, Bang. Nah, saya itu Mang ngerasanya tuh gemeteran untuk ngejawab pertanyaan. Saya ngomong lagi, saya bukan penyusup Bang. Demi Allah saya bukan penyusup. Ya, beta percaya karena dari kening kau itu menonjolkan aura putih, cemerlang. Sepertinya beta tahu. Ternyata abang dari Cirebon kah? Bener Bang. Bang, beta minta maaf sama kau. Beta juga ingin menceritakan, kalau dulu kakek moyang beta kena kutukan gila itu, yang nyembuhin adalah orang Cirebon. Sekarang beta ingin balas budi dari leluhur kami. Untuk balas budi itu adalah ke abang. Abang di sini aman, ada beta. Saya dengar itu, aduh saya tuh nangis Bang. Ya Allah, alhamdulillah. Kalau ada pernyataan gitu, saya tuh nggak jadi dibunuh. Mungkin saya tuh belum mati ya, apa mungkin bakal dimatiinnya dengan cara yang lain. Saya masih mikir gitu aja. Pagi harinya dibawa sama orang itu Mang. Saya, nih kamu nanti lewat jalan yang saya kasih arah. Ada tanda panah sama ada kode-kodenya, yaitu batu dibentuk segitiga. Nanti lurus, berarti itu kamu lurus. Kalau segitiganya ke kiri, berarti kamu kiri. Segitiganya ke kanan, berarti kamu ke kanan. Saya ngikutin jalan dari tuntunan batu itu. Alhamdulillah ternyata benar. Keluar dari pintu lorong bawah tanah itu langsung ke hutan. Kalau dari hutan ke sana lagi ke arah kota. Ketika di kota itu udah ada 3 orang yang menunggu saya. Ternyata itu masih saudaranya orang yang membebaskan saya. Orang itu langsung dari jauh tuh Mang. Dia udah tahu saya itu rupanya udah diciriin, udah dikontak sama yang tadi bebasin saya, bahwa nanti tunggu aja. Dia pagi sudah nyampe di kota. Dari jauh, sini. Kau Marcel kah? Gitu. Wah iya Bang. Sini. Saya tuh nyamperin orang itu. Jadi abang yang sudah disampaikan oleh. Ya, cerita. Kau orang yang bakal beta bawa. Mau dibawa kemana Bang? Diam, ikutin saja beta. Larilah ke Flores Timur, karena Flores Timur adalah tempat yang aman. Nah, karena waktu itu lagi gencar-gencarnya sih Mang. Waktu saya lepas itu kan, mana dia. Takutnya nanti kalau saya
ketahuan sebagai seorang tawanan, saya itu diinterogasi sama tentara, suruh ngasih tahu markasnya. Nah itu suatu bahaya juga buat saya. Jadi saya itu lagi dicari, lagi disebar. Kalau ketemu orang ini, tangkap dia hidup-hidup atau dalam keadaan mati. Makanya saya dibawa ke Flores Timur. Waktu itu pas pergi kabur itu dijemput orang, nggak bawa barang. Betul Mang saya nggak bawa apa-apa, cuma pakaian yang ada di badan saja. Semua HP. Soalnya kabur sih ya. Iya. Yaitu yang namanya HP, dompet, pakaian di ransel, tas itu yang saya tinggal di markas waktu saya jadi tawanan. Pas akhirnya saya itu dibawa dari pelabuhan Kota Sorong ke Flores Timur naik kapal ikan. Kapalnya itu besar seperti rumah besar yang ada lotengnya. Itu kapalnya itu ada satu lantai, kamarnya juga besar Mang. Isinya orang-orang mana itu? Isinya ada orang-orang situnya yang berlayar mencari ikan. Jadi nelayan lokal. Cuman kapalnya itu besar seperti kapal apa? Seperti nyerupain rumah. Nyerupain rumah besar, ada tingkatnya. Ada orang Jawa di situ? Nggak ada, satupun orang Jawa nggak ada. Adanya orang NTT, yaitu Pulau Sumba sama orang Malukunya. Satu lagi orang ini, daerah Flores. Itu kita ngobrol akrab Mang yang rokok bareng. Salah satu dari mereka ada yang bawa minuman. Ayo minum-minum. Kalau orang sana nyebut minuman itu namanya Sopi. Saya itu minum Sopi dikira ini aqua botol yang airnya bening. Memang Sopi itu dibungkusnya oleh bungkusan botol aqua. Saya itu minum. Pertama rasanya enak. Yang kedua rasanya wah semakin nendang di kepala. Kumat lagi itu muter-muter, apalagi di atas kapal kan sama laut itu kita goyang joget terus kalau kena ombak, wes lagi. Itu dari jauh Mang ada kapal hitam, set kiri sama kanan ngadang kapal kita. Salah satu orang gitu, masuk ke Malka. Malka itu adalah freezer. Jadi dari lantai kapal itu ada kotak. Kalau kotak itu dibuka tempat nyimpen ikan sama cumi. Itu freezer Mang Saya tuh masuk ke freezer itu, bersembunyi cari aman. Nanti kalau beta udah panggil kau keluar. Jangan keluar kalau beta sebelum kasih tahu kau keluar ya. Iya ya Bang. Masuk. Ternyata itu KKB-nya Mang memeriksa tiap kapal yang mau keluar dari Papua. Saya kedengeran dari dalam palka nih. Tadi anak Jawa itu kemana? Adakah ikut ke sini? Saya nggak ada orang. Beta yang bawa orang. Ya sudah. Dibuka palka itu. Saya 2 jam Mang di dalam freezer. Dalam hati itu, aduh cepetan sih pada pergi, ini udah nggak tahan. Nah saya itu di ikan sama cumi dijadi satu. Bentar lagi nih saya mati nih kalau saya nggak kuat di freezer nih. Alhamdulillah dari atas dibuka. Sini pakai tali tambang, pegang ini, shoot. Saya tangkep, cool, ayo naik. Nah saya itu diangkat. Besar itu ya ruangannya? Besar Mang seperti ruangan ini. Luas, tapi itu freezer yang tempat dingin luar biasa. Dingin luar biasa Mang Cuma saya pakai akal waktu itu buat sembunyi pakai jaket salju dulu. Kan di kapal itu suka dikasih jaket salju kan. Peranti orang yang tugas di kapal itu bagian freezer. Dia kalau mau masuk pakai jaket salju itu. Saya pakai jaket salju selama bersembunyi. Tapi namanya di dalam itu oksigennya mungkin terbatas. Saya tuh ya dikatakan udah nggak kuat. Alhamdulillah diangkat juga. Setelah KKB itu pergi, saya diangkat, udah keluar kapal, ada di atas kapal. Bang, gimana Bang? Aman. Mereka tadi nanya saya, bukan, tidak nyebut nama kau, cuma meriksa kita-kitaan bawa orang Jawa apa bukan. Maksudnya yang ngelepasin tawanan apa enggak? Oh gitu ya. Ya udah lanjut. Setelah kejadian itu, pemeriksaan tadi saya berhasil lolos. Itu waktu itu kejadiannya siang jam 2. Jam 8 malamnya di tengah laut itu Mang saya ngelihat jin raksasa merah semua. Lidahnya itu panjang, matanya seperti api. Orang situ nyebutnya Santaka. Saya tuh ngelihat paha betisnya aja, kalau ibaratnya sih di Cirebon ya segede gedung api tawa terbum. Dari betis sampai paha. Saya ngelihat, anehnya kok saya biasa aja Mang nggak kaget, nggak teriak, nggak heboh. Saya ngeliatin dengan tenang, kok nggak ada rasa takut-takutnya. Terus saya kan ngeliat sampai ke mukanya, itu jauh sekali tingginya, kayak apa nggak kebayang. Jin itu ngeliat saya lagi seperti ini. Saya coba